Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Mudah-mudahan Ananda di rumah sampai detik ini, sampai hari ini masih Allah berikan penjagaannya buat kalian semuanya. Allah berikan kesehatan buat kalian dan seluruh keluarga kalian. Serta yang terutama adalah kalian masih diberikan kekuatan untuk bisa mempelajari ilmu ini. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat dan kalian bisa mengamalkan ilmu itu di jalan yang benar. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran ketiga, subtema kedua, tema 5 di buku 3 ya. Kalian lihat di halaman 40. Di situ bahwasannya ada bacaan dan ada sebuah gambar menyatakan bahwasannya cuaca itu berubah-ubah. Ya betul. Kenapa? Karena arti dari cuaca itu adalah keadaan udaranya itu di mana tidak bisa tetap berubah-ubah. Bisa dilihat dari mulai pagi, siang, dan malam. Cuacanya tentu sangat berubah. Sangat berbeda sekali. Dilihat di situ di bacaan ayo membaca. Nah, menjaga kesehatan saat perubahan cuaca. Ya, di bacaan ini dinyatakan, dijelaskan bahwasanya ada musim pancaroba. Apa itu musim pancaroba? Musim pancaroba itu adalah merupakan masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Ya, jadi ketika ada peralihan musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya dari musim hujan menuju musim kemarau, kita di apa ya? Diwajibkan, boleh diharuskan lah ya untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kenapa? Karena di saat-saat itulah daya tahan tubuh kita itu akan menurun. Ya, biasanya dilihat dari mulai ada sakit tenggorokan, flu, batuk, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu, bagaimana caranya agar tubuh tetap sehat? Nah, dilihat di sini. Ketika cuaca dingin, pakailah baju yang hangat. Kedua, perbanyaklah makan buah dan sayuran. Ketiga, istirahat yang cukup. Nah, di sini dijelaskan juga bahwasannya memakan buah dan sayuran itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena buah dan sayur itu gimana? Dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengandung vitamin. Kemudian lakukan olahraga secara teratur agar tubuh tetap sehat. Ya, jangan lupa yang paling gampang sekali adalah perbanyaklah minum air putih yang cukup. Supaya apa? Supaya dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Oke, kita lanjut di halaman 41 tentang pecahan ya, matematika. Nah, di situ dilihat ada bagian mempunyai Nina, ada bagian punya Adi. Di mana Nina bagian punya Nina itu 4 bagian yang ditandai oleh warna coklat ya. Itu coklat. Tapi kalau di video ini, di gambar ini merah ya. Kemudian yang punya adiknya ada 8. Nah, bagaimana kita menunjukkan bagian punya Nina dan bagian punya Adi dalam bentuk pecahan? Ya, siap? Oke, punya Nina dulu. Punya Nina ini adalah 4 bagian ya, warna merah nih. Oleh karena itu, yang punya Nina Oke, yang punya Nina jadinya 4.
ya, 4. Berapa? 4 dulu nih. 4 itu yang pembilangnya, yang atasnya dulu. Berapa semua bagiannya? Punya Nina dan punya Adi dijumlahkan. 4 punya Nina, punya Adi 8. Jadi 4 tambah 8, 12. Nah, per 12. Baru penyebutnya jumlah semua bagian yang ada. Itu ya. Jadi kalau ini namanya pembilang, yang 4 nih, yang 12-nya adalah penyebut. Yang 4-nya adalah bagian yang diketahuinya, yang dimintanya. 12 ini jumlah semua bagian yang ada. Kemudian yang punya Adi, berapa yang punya Adi? Ditandai oleh warna apa nih? Warna biru, betul sekali. Punya Adi 8 bagian, jadi dinyatakan dalam bentuk pecahannya adalah 8. Tulis dulu 8. Punya Adinya dulu ya. Punya Adinya 8 per sama. Punya Adi dan punya Nina dijumlahkan. Berapa bagian semuanya? Ada 12. Jadi 8 per 12. Oke, sedikit tambahan dari Bapak ya. Tadi bahwasanya punya Nina adalah 4 per 12 ya. Kemudian punya adiknya 8 per 12. Nah, ini tadi apa tandanya anak-anak? Pembandingnya? Iya, pinter, Masya Allah. Ini tandanya punya Nina lebih kecil daripada punya adik. Kenapa kok ini bisa tahu lebih kecil? Kita tambahkan satu garis saja. Ya, satu garis saja. Tuh, ini ya menunjukkan huruf K ya. Kalau K itu berarti kecil. Oke. Bagaimana contoh yang lebih besarnya, Pak? Gampang. Lihat ya. Tinggal dibalik saja. Punya Adi 8 per 12. Punya Nina 4 per 12. Nah, tanda ini adalah, lihat, 8 lebih kecil atau lebih besar daripada punya Nina yang 4. Nah, ini tandanya lebih besar. Kenapa kok tanda kayak ini lebih besar? Kita sama satu bantuan garis ya. Satu bantuan garis, ternyata ini huruf B. Kalau K kecil, kalau B besar ya. Mudah ya. Oke, tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya ketika di musim pancaroba yang harus kita lakukan salah satunya adalah berolahraga. Nah, ini gambar ini kalian pasti kangen ya sama teman-teman. Ya nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan setiap doa-doa kita semua, supaya kita bisa berkumpul lagi sama teman-teman ya. Oke. Ternyata ini adalah gambar bagaimana kita berolahraga. Tentunya di halaman sebelumnya ini tentang permainan berolahraga ya, di mana satu kelompok itu membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 anak. Untuk apa? Untuk bisa bermain, untuk bisa melakukan pergerakan dinamis ya. Satu anak dengan anak lainnya saling bekerja sama, tim, untuk bisa menghasilkan sesuai tujuan. Gitu ya. Nah, ternyata berarti kerjasama itu sangat besar sekali manfaatnya. Kalian bisa lihat di halaman 47, di mana ada sebuah manfaat yang dimiliki ketika kita bisa bekerja sama. Ya, permainan yang kamu lakukan sebelumnya memerlukan kerjasama, maksudnya kerjasama dibutuhkan dalam setiap kegiatan kelompok. Misalnya pada permainan sepak bola, kerja kelompok, piket kelas, dan lain sebagainya. Lihat, satu, apa manfaatnya? Kerjasama itu dapat menyenangkan karena seluruh anggotanya kompak dan saling membantu. Kedua, akan terasa lebih ringan. Kenapa? Karena dilakukan secara bersama-sama dan akan cepat selesai juga.
Yang ketiga, setiap masalah dapat diselesaikan bersama-sama. Wal afu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.